Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi dalam perjalanan dari Bandung menuju Tasikmalaya. Sekilas ingin membahas tentang sosok Salman Al-Farisi. Beliau sahabat Nabi yang tentu semua sudah tahu bagaimana sejarah beliau sebagai seorang sahabat yang memberikan kontribusi penuh dalam peperangan melawan kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Beliau juga adalah seorang pencari Islam yang betul-betul dari titik nol, karena beliau sahabat Salman itu berasal dari penganut agama Majusi. Kemudian dia juga beralih menjadi penganut agama Nasrani, berguru ke beberapa pendeta sampai dia bertemu dengan seorang pendeta yang memberikan kabar bahwa akan datang seorang nabi dan rasul akhir zaman. Tentu di sini kita tidak akan membahas berkaitan dengan perjalanan spiritual Salman Al-Farisi, tapi yang akan dibahas adalah berkaitan dengan cinta sejati Salman Al-Farisi. Bahwa terkadang cinta ini membuat seseorang lupa bahwa cinta itu lebih tendensius untuk memiliki. Tapi Salman Al-Farisi memberikan contoh bagaimana bahwa cinta itu adalah membebaskan dan tidak dalam obsesi untuk selalu memiliki. Pada suatu ketika Salman Al-Farisi sudah memeluk Islam, Salman Al-Farisi tertarik, jatuh cinta terhadap seorang muslimah di kota Madinah. Cintanya begitu besar, akan tetapi Salman Al-Farisi kebingungan bagaimana cara dan budaya untuk melamar muslimah di Madinah. Maka beliau menemui sahabatnya Abu Darda dan berceritalah berkaitan dengan keinginan beliau. Nah, begitu senang Abu Darda ketika mendengar keinginan sahabatnya untuk melamar seorang muslimah tersebut, dan terlebih ketika sahabatnya itu meminta tolong kepada Abu Darda untuk menjadi konsultan atau untuk menjadi pendamping yang dia ditugaskan untuk meminang wanita tersebut kepada orang tuanya untuk Salman Al-Farisi. Karena bagi Abi Darda bahwa inilah saatnya dia menolong dan memberikan bantuan kepada saudara muslim. Maka dipersiapkanlah segala sesuatunya sampai tiba pada waktunya keduanya berkunjung ke rumah gadis tersebut. Maka di sanalah Abi Darda tampil sebagai juru bicara Salman Al-Farisi berkaitan dengan keinginan Salman Al-Farisi untuk meminang gadis Madinah tersebut. Disampaikanlah siapa Salman Al-Farisi sebagai salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, karena keinginan dan harapan bahwa ketika orang tua gadis itu mengetahui siapa sosok Salman Al-Farisi dan bagaimana kedekatan beliau dengan Nabi, berharap orang tuanya bisa menerima Salman Al-Farisi sebagai menantunya. Kemudian si orang tuanya begitu senang ketika mendengar siapa sosok Salman Al-Farisi dan bagaimana kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah disampaikan berkaitan dengan maksud dari Salman Al-Farisi oleh Abu Darda, maka orang tuanya pun menjawab bahwa beliau senang menerima kunjungan mereka
keluarganya senang mendapatkan sanjungan dan lamaran dari mereka, akan tetapi keputusannya tetap diberikan kepada anaknya untuk menerima atau menolaknya. Dan ditanyalah si anak gadis tersebut untuk memberikan jawaban langsung kepada Salman Al-Farisi. Momen itulah yang begitu bergetar dan berdebar bagi Salman Al-Farisi. Kemudian secara perlahan di balik cadarnya, si gadis itu berkata, "Wahai Salman Al-Farisi, begitu senang saya menerima kunjungan dan maksud Anda. Saya akan menerima lamaran itu apabila berharap ridho Allah, dan Abu Darda sama halnya ingin melamar saya." Allahu Akbar. Salman Al-Farisi sampai bilang begitu. Tidak ada rasa sakit hati ketika mendengar ternyata si gadis tersebut sudah lama jatuh cinta terhadap Abu Darda. Cintanya yang besar terhadap gadis tersebut tidak menjadikan Salman Al-Farisi sakit hati. Bahkan beliau rela menerima maksud untuk melamarnya menjadi lamaran dari Abu Darda. Maka semua persiapan yang sudah disiapkan Salman Al-Farisi untuk melamar dan menikahi beliau, anak gadis tersebut, berubah menjadi persiapan untuk pernikahan Abu Darda dan gadis tersebut. Di sini kita dapat pelajaran bahwa ada cinta yang agung berkaitan dengan ridho Allah. Bahwa cinta itu tidak hanya untuk memiliki, tapi cinta itu adalah untuk mencari ridho Allah dan membebaskan pilihan dari apa yang kita cintai untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita diberikan ketulusan dalam mencintai pasangan hidup kita, mencintai saudara kita, mencintai sesama muslim kita, dan mencintai sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Demikian, billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.